Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Andika Syaputra dengan NPM 24130205054 dari kelompok 6. Nah, jadi program saya itu adalah ATM sederhana, store dan tarik tunai. Nah, jadi pada program ini itu untuk mengecek saldo, store tunai, dan tarik tunai. Nah, berikut adalah program program codingannya. Yang pertama ada import JSON. Nah, import JSON itu untuk mengimpor library JSON dari Python agar kita bisa membaca dan menulis file JSON-nya. Itu digunakan untuk menyimpan pin dan saldonya. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Itu ada fungsi baca data. Nah, itu fungsinya ini itu untuk membaca isi file data ATM JSON-nya, lalu mengubah isi file JSON itu menjadi dictionary Python dan mengembalikan isi file supaya bisa dipakai di program ini. Lalu fungsi simpan data. Nah, fungsi simpan data ini itu untuk menyimpan data ke dalam file data ATM.json yang menuliskan data, pin dan saldo ke file JSON. Nah, jadi fungsinya itu untuk mengupdate mengupdate data file JSON ini. Lalu selanjutnya ada verifikasi pin. Nah, verifikasi pin itu untuk menjadi kita itu awal-awal akan memverifikasi pinnya dulu. Nah, programnya itu percobaan sama dengan 3. Jadi variabelnya sama dengan 3. Nah, kan di sini ada looping. Ada loopingnya while percobaan lebih dari 0, pin sama dengan input masukkan pin Anda. If pin sama dengan pin benar, maka print pin benar selamat datang. Nah, jadi di sini jika kita percobaan kita tuh masih lebih dari 0, maka akan melakukan looping terus, yaitu pin sama dengan input masukkan pin Anda. Nah, jika pinnya itu benar, maka program akan menampilkan output pin benar selamat datang. Lalu lanjut ke fungsi atau program selanjutnya. Nah, jika tidak, itu percobaannya ini akan dikurangi dengan 1. Jadi 3 tadi itu kan dikurangi terus dengan 1. Misalkan kita menginputkan pinnya salah terus. Nah, itu akan dikurangi oleh 1. Jadi makin lama makin 0. Nah, jika sudah 0 atau kurang dari 0, maka programnya itu akan menampilkan pesan akses ditolak kartu diblokir. Nah, jika pin salah tadi, jika kita masukkan pinnya salah, kan melakukan looping pin salah sisa percobaan. Lalu programnya akan berakhir di sini. False. Selanjutnya adalah cek saldo. Nah, cek saldo ini untuk menampilkan saldo ATM kita. Nah, selanjutnya ada fungsi store tunai. Nah, store tunai itu untuk memasukkan jumlah uang lah, uang yang ingin kita store. Nah, jumlah sama dengan input, masukkan jumlah store. Jadi jumlah itu sebagai variabel in yang akan kita inputkan. Misalkan kita inputkan sebanyak 100.000 rupiah. Nah, 100.000 rupiah itu akan ditampung di variabel jumlah. Nah, jika if jumlah lebih dari 20.000, data saldo plus sama dengan jumlah simpan data print store berhasil. Nah, jadi di sini itu gunanya untuk jika jika jumlahnya itu yang storean kita itu lebih dari 20.000, maka saldonya itu akan ditambah dengan jumlah handle. Misalkan kita di sini kita menginputkan storannya itu 100.000 dan saldo kita adalah 1 juta. Nah, maka saldo kita akan ditambahkan dengan jumlah yang kita inputkan tadi. Jadi misalkan di saldo kita 1 juta, lalu ditambahkan dengan 1 juta, dengan 100.000. Nah, maka 1 juta 100.000. Lalu akan memanggil fungsi simpan data. Ya, seperti fungsi simpan data. Nah, fungsi simpan data itu tadi kan untuk mengupdate data kita, data ATM-nya. Nah, misalkan sini, tadi kan kita kan mempunyai saldo sebanyak 1 juta, lalu kita store tunai sebanyak 100.000. Nah, maka saat fungsi itu dipanggil, 1 juta ini akan berubah menjadi 1.100.000. Lalu else print store minimal 20.000. Nah, itu untuk jika kita menginputkan kurang dari 20.000, nah maka akan programnya itu akan memunculkan pesan store minimal 20.000. Nah, except value error. Nah, except value error itu untuk jika kita menginputkan yang bukan angka, nah maka akan ngeprint input tidak valid. Jadi harus berupa angka. Nah, misalkan pengguna atau kita itu menginputkan sebuah huruf. Nah, itu akan menampilkan pesan error. Lalu selanjutnya ada def tarik tunai. Ini fungsi untuk menarik tunai.
Hampir sama programnya seperti yang tadi, itu jumlah sumbang input. Tapi bedanya hanya di sebelah sini kan, jumlah input. Nah, misalkan kita akan memasukkan input 100.000. Nah, if jumlah kurang dari sama dengan 10.000, print tarik minimal 10.000. Nah, misalkan kalau kita kita tarik tunai sebanyak 5.000, maka program akan error karena kurang dari 10.000. Dan program akan menampilkan pesan error, yaitu tarik minimal 10.000. Nah, tapi elif jumlah lebih dari data saldo. Saldo tidak cukup. Nah, jadi di sini itu programnya untuk jika kita menginputkan jumlah atau tarik tunainya itu lebih dari jumlah saldo yang ada di ATM kita. Jadi, jumlah di ATM kita itu programnya akan menampilkan pesan error, itu saldo tidak cukup. Nah, misalkan kita memiliki saldo sebanyak 1 juta, dari 1 juta di ATM kita, lalu kita kita akan menarik tunai sebanyak 2 juta. Nah, itu tidak bisa karena jumlah lebih dari data. Itu karena jumlahnya itu lebih banyak daripada datanya. Nah, jadi programnya akan menampilkan pesan error, itu saldo tidak cukup. Nah, jika kita tadi sudah inputkan jumlahnya benar semua, lebih lebih dari nol, lebih dari 10.000, nah maka akan menggunakan program seperti ini. Itu data saldo minus sama dengan jumlah simpan data, print tarik berhasil. Nah, jika kita berhasil menginputkan tadi, menarik menarik sebanyak 100.000, nah maka saldo kita akan dikurangi oleh jumlah. Nah, misalkan tadi kan saldo kita sebanyak 1 juta, lalu kita akan lalu kita akan menarik sebanyak 500.000. Nah, jadi saldo kita akan dikurangi oleh jumlah. Jadi 1 juta dikurangi 500.000 sama dengan 500.000. Lalu saldonya tadi itu akan disimpan, kan memanggil fungsi tadi. Jadi programnya itu akan memanggil fungsi simpan data. Nah, untuk mengupdate jumlah saldo yang kita punya, karena kita tadi sudah menarik sebanyak 500.000, maka sisa dari saldo kita itu pasti jadi 500.000. Accept value error itu sama seperti tadi. Itu untuk menampilkan pesan input tidak valid. Lalu ini adalah program utamanya, div menu ATM. Data sama dengan baca data. Nah, itu tuh untuk ambil data dari file JSON. Lalu ada if not verifikasi pin. Nah, itu untuk jika jika gagal verifikasi PIN, maka programnya akan selesai. Nah, jika benar, jika verifikasi PIN itu tadi berhasil, maka akan dilanjutkan dengan menu ATM-nya dari 1 sampai 4. Nah, pilihannya itu sebagai variabel untuk inputnya. Nah, if pilihan sama dengan 1, cek saldo data. Nah, ini untuk jika pengguna itu kita menginputkan 1, itu program akan memanggil fungsi cek saldo. Nah, jika kita memilih pilihan 2, maka akan store tunai dan seterusnya. Nah, setelah kita menyelesaikan tiap tiap menu, programnya itu akan melooping ke menu ATM-nya. Nah, misalkan kita sudah selesai mencek saldonya. Nah, setelah kita selesai cek saldo, itu program akan melooping kembali ke menu ATM-nya. Jadi, programnya itu akan kembali menampilkan menu ATM-nya ini sampai pengguna menginputkan angka 4 atau keluar. Setelah setelah pengguna atau kita menginputkan angka 4, itu akan menampilkan pesan, yaitu terima kasih transaksi berhasil. Nah, programnya akan berakhir di sini. Nah, jika kita menginputkan selain dari angka 1 sampai 4, itu programnya akan melooping menampilkan pesan pilihan tidak valid. Silakan pilih 1 sampai 4, 1 sampai 4. Nah, jadi programnya itu akan melooping kembali ke menu ATM-nya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.